Tapi nek Nabi kan diwari Jibril. Dene umillah ono sing marahi, lha kowe nek Nabi ono sing napa mandu. Sing mandu Jibril. Jibril padu pangeran, ora ngaran meleset. Lah anak kowe kan ra iso. Kowe cara sewantri no dikomongi wong nasionalis bahwa bangsa ini berdiri atas jasa Soekarno. Wes entek to kowe santri ra tau maca buku didikte ngono. Ora terus. Coba kalau sampean tahu sejarah bahwa sebelum Soekarno itu ada partai-partai Islam. Saya bukan uji sampean anti Soekarnoisme, tidak apa-apa. Kita tetap menghormati Pak Karno, tapi jangan direduksi hanya milik 1-2 kelompok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV, kawanku. Dan oke, mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat dari beliau, yaitu Gus Baha, dengan tema pilihlah partai yang mengusung Islam, atau pilihlah partai yang berkontribusi dengan Islam, begitu kan guys. Mari kita lihat, mari kita simak videonya dari Gus Baha. Simaklah videonya sampai akhir selesai, biar apa? Biar tidak salah paham dalam mensikapi atau apa yang disampaikan daripada beliau, yaitu Gus Baha. Mari kita simak videonya, let's go. Itu penting ya, artinya satu modal intelektual itu penting, karena untuk merunut itu ya itu sama seperti yang dialami sekarang. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada HAM Soekarnoisme, bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno, tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati, karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda, adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam. Dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto, sini Haji Umar Said Cokroaminoto, singkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian ini malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta, Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau Partai PNI. Dan sama kan kita ini kan kayak dinabubukkan, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Jika nak wani Pak Karno itu koyo-koyo itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno. Beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pekerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis. Tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya harus duet Pak Hasim Mega nasionalis religius itu sudah ditren. Angger duet senengannya pasangan nasionalis sampai religius. Apa nak nasionalis sudah wajib sholat? Apa nak religius sudah gak wajib nasional? Sebetulnya itu kan sih. Apa nak orang Indonesia itu wajib sholat hanya karena atas nama nasionalis. Apa nak SNI itu wajib bayar pajak. Nah, itu kan pengkerdilan, proses pembohongan ya, pembohongan secara publik.
Lu dibodokno, jenis bodoh, itu kan itu kan repot. Namanya jenis bodoh dibodokno kenapa? Nurut. Makanya kalau seneng ya kayak kemarin Hari Kebangkitan Nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1900. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hosokro Aminoto sampai macam-macam ya serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap bisa usai tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur dari Presiden Yasa karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 45. Megawati Yasa. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah, karena keluarga militer. Ngomongnya dia mantunya Sarwedi, sing raro kok perjuangannya mertua nih. Gak bisa adol bapak ya adol mertua nih, pokoknya yang dikena didol pokoknya. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional dan lewat para kiai itu takokno sejarawan manapun. Kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah itu bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun itu bilang, karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu paham jihad, bahwa ketika ada kolonial Belanda, orang Islam terinspirasi harus jihad. Sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan itu perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salah dengan model sekarang, sing raroh duit, raroh dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. Lepas ini kalau fair, sih nggak seneng dagang, nggak seneng berdagang itu mengkhianati pendiri pesantren. Sama lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah biaya supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama takokno sejarah, cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi konek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin Serikat Dagang Islam. Tapi saat ini buatan santri paling ikhlas dunia wae Cina wae wong kafir. Dia mau jaluk Arab salam tempel itu kan itu kapan ada ajaran itu nopo? Kapan? Kita bilang bupati senang bupati kelar salam tempel sementara sih juga bupati ini kere-kere di utara tuh dikacik nopo seneng dan sebagainya. Itu tidak benar, tradisi itu tidak benar. Pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi. Sebab itu dulu berdirinya Partai Islam dimulai dari Serikat Dagang Islam. Paham ya? Nah terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah. Sebab itu kalau balik malih sejarah. Lah Nabi Muhammad ketika mengalami polemik intelektual, akhirnya beliau merunut sejarah lagi. Tapi balik dirunut dengan tadi apa? Tukaran. Jadi ketika Nabi Muhammad adu argumen mbek Yahudi, agama mbek aku orisinal di. Jari Nabi Muhammad ya orisinal Muhammad, jari wong Yahudi orisinal wong Yahudi. Nah sebab itu kalau andekan sampean tuh pakar sejarah, ketika Quran ngendikan anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifah, bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim bukan sekedar keteladanan dan fisik lu boten ya adu ilmu tuwa niku. Adu tuwa. Aslinya ada ilmu tua, andalane wong Yahudi Nabi Musa, andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu. Makanya dari Quran, ha antum haulai hajastum fi malakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum ilm. Wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah. Ada ilmu tua. Kue dua agama Yahudi rak pendirine Musa. Kue di agama Nasrani pendirine rak Isa. Lah anakku Islam pendirine Ibrahim. Rak tua apa? Itu satu ilmu tua. Jadi Quran ada kakuati wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Lo Taurat Injil ono rak sause periode Ibrahim.
Aku ngejenenge adu ilmu napa? Tuwa. Nah, mulane saiki dhisik Mbah Sim apa dhisik Mbah Khalil? Apa dhisik Mbah Sidogiri? Apa dhisik lah nek adu Mbah gak barbar. Tapi ngono iku terungkape sausé tukaran. Itu kali tukaran sakniki. Jadi wakit rak ponaan, nak Muhammad nak dibela Lili wakit malah bully. Lah ora ono bare. Lah dari Gus Dur aku kakake. Ngenteni runut ngenteni tukaran. Itu tren nang putih-putih. Wong santri sarang ngerti sejarah Mbah Hasim gak ada hubungan mbek Mbah Suhaib itu tukaran. Riyen ini mboten ngerti cara tukaran. Akhirnya ya karena Yai sering pidato bahwa Mbah Suhaib Mbah Ahmad dengan Mbah Hasim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbah Hasim nanti ngaji Mbah Suhaib itu baru tahu. Makanya rata cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama utang nopo jasa. Ke Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Mbah Hasim Asari. Mbah Hasim sendiri nanti ngaji Mbah Suhaib ya begitu. Nah, ini kayak pulau ini jadi kiai menangan, masa pulau saking bok pulau bodoh. Ya itu tadi guru-guru ngalim. Enggak ya benda nopo tukaran. Mungkin arah tukaran ini uang kan senengane damai. Kayak uang biasanya nak lagi rukun bening budaya apik sayang bojone ya wis. Ya nak lagi tukaran. Wah aku mulo-mulo di mantuku ya gak seneng. Iku namanya mantu wong biasa. Dulu pondok-pondok pesantren sing mek mantu wong biasa. Apa itu secara Islam tidak apa-apa, itu baik-baik saja, itu tidak ada masalah. Saya itu paham betul tradisi Quran itu ya begitu, sampai ngungkap lo sejarah Ibrahim kiblatnya ngenteni tukar. Ketika Nabi Muhammad dituduh mat agamamu aneh, bisa madhep Baitul Maqdis wis bener, mergo traine para nabi pancen madhep Baitul. Saiki madhep Mekah asal usule piye? Terus akhirnya Nabi Muhammad cerita. Tapi Nabi kan diwari Jibril. Dia ini umillah orang sing marahi. Lagi Nabi orang sing nopo mandu. Sing mandu Jibril. Jibril padu pangeran. Orang-orang meleset. Lah anak kowe kan ra iso. Kowe cara sewantri no dikomongi wong nasionalis bahwa bangsa ini berdiri atas jasa Soekarno. Wes entek to kowe santri ra tau maca buku didikte ngono. Ora terus. Coba kalau sampean tahu sejarah bahwa sebelum Soekarno itu ada partai-partai Islam. Saya bukan uji sampean anti Soekarnoisme tidak apa-apa. Kita tetap menghormati Pak Karno, tapi jangan direduksi hanya milik 1-2 kelompok. Kita fair. Ini pentingnya sejarah. Akhirnya Nabi Muhammad merunut anit tapi millata Ibrahim Hanifa inna awala baiti wudi alina silalladhi bibakata mubarakah wa hudalil alamin. Terus ono fakta sejarah yiku puing-puing sejarah sing disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Delok Khidir Ismail iku ana watu ning kono iku dhisik sing digawe Nabi Ibrahim bangun Ka'bah fihi ayatum apa Ibrahim. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad teng Medina adu ilmu tua mbek wong Yahudi wong Nasrani. Kowe Nasrani ra anut Nabi Isa. Kowe Yahudi mergo anut Nabi Musa. Lah aku anut Nabi Ibrahim luwih tuwa. Iki sing disebut anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Nggih sebab niku Quran teng juz 6 diterangno ha antum haula ihajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Mat, kowe debat ambek wong pintu-pintu iku ora ilmiah kabeh. Kowe debat nganggo ilmu, wong Yahudi Nasrani gak nganggo wong Yahudi ku piye? Wong darani Nabi Ibrahim kok pengikut Yahudi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim jadi pengikut Yahudi? Oke kawanku, jangan cuma berhenti di sini karena ini kajiannya sangat penting sekali. Kita lanjutkan videonya. Jangan cuma berhenti di sini. Ngaji gue penting kata Gus Bahaya, sedulur semuanya ya. Mari kita lanjutkan videonya sampai akhir selesai. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ibrahim ra angkatan jauh sebelum Musa. Bagaimana mungkin Nabi Adam Nabi Adam bisa Nabi Adam? Paham ya? Bagaimana mungkin Imam Ghazali Bu Artani partainya PKB bisa Imam Ghazali? Orang mungkin Nabi Ibrahim pengikut Yahudi atau Nasrani ya wong senior sinten? Nabi Ibrahim ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mana kok kalau tiang-tiang alim nak tak kok ikut dengan kiai kok NU, NU ulama tuh ontian tuh ulama, jadi tidak masalah tuh ulama NU mungkin. Apa Imam Ghazali rian NU? Apa Imam Suyuti daerah apa? NU.
Tapi kan sejarah kayak direduksi, kayak keulamaan tuh dimulai dari tradisi NU. Sebelum ada NU sudah ada tradisi keulamaan. Paham ya? Ya sama seperti Sunni. Sunni itu ya tradisi semenjak Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Hasan al-Maturidi. Karena sebelum itu ya hanya ada tradisi sahabat tabi'in. Memang Nabi sempat menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian dibakukan secara ADART semenjak era Abu Hasan al-Maturidi dan Imam Sinten Asy'ari. Ini kalau cerita sejarah, sehingga sebetulnya fanatisme itu ya karena setelah dibakukan ADART itu. Nah ADART ya nak sauna malah mari perkara kan. Keputusan tertinggi adalah ketua Dewan Syuro sing sitok. Sing sitok keputusan tertinggi adalah sing lewat kuota, sing lewat quorum. Nah, itu kan ra ono bare. Kalau nanti ya, dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah, misalnya bener sejarah, kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni, dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar, atau yang di luar sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya ngendikan ketika banyak firqah, itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya wama alamatu dzalik atau manhum dzalik ya Rasulullah, jawab Nabi ma ana alaihil yauma wa ashabi, ya satu kelompok yang mengikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Tapi ya dawuh begini itu kan nggak jelas, artinya nggak jelas itu ya sahabat yang mana? Wong sahabat itu nak era Abu Bakar anute gampang era karuan, wong anane mau Pak Abu Bakar. Era Umar enak anut era karuan, jenenge anane mau Pak Umar tok. Era Utsman jek rada enak. Bareng era Ali sahabat sing ndi? Sayyidina Ali bentrok ambek Muawiyah, ki anut sing ndi? Jare kelompok Ali sahabat sing bener Ali, jare kelompok Muawiyah ki anut sing ndi? Ki anut Ali kudu buak Muawiyah, anut Muawiyah kudu buak Ali. Ada P3 kiai ini iku nak PKNU iku kudu buat salah sih sitok. Lalu nak kiai PKNU beda tuh wong kudu anut kiai sampun mbah anut kiai tapi mboten jenengan tepaan kiai kula P3. Anggo sing P3 yang ngono wong kudu anut kiai pun mbah kula pun anut kiai cuma tepaan kiai kula PKNU. Lah padha era sahabat kiai ngoten. Aku wis anut sahabat tepaan sing tak anut Sayyidina Ali. Jare pengikut Muawiyah aku ya anut sahabat cuma sing tak anut Muawiyah. Bar tak diempun buletan bro. Lah semenjak iku bulet-buletan. Lah ning dinggo nangger sejarah iku wis bulet. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Ngeling-eling santri sing khusuk-khusuk. Mulane mboten iki sejarah. Mulane Kiai Memun, Kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusuk yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dhewe sing disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij itu darani dosa gede murtad saking khusuke. Ora ono dosa cilik, kabeh dosa iku gede. Mergo dosa iku bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek khusuk wong Khawarij. Ora ono khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali ya darani salah, Muawiyah ya darani salah. Ya kok wong saiki PKB darani salah, PKNU darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dekne mau klunak-klunuk ning kamar ora tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani mau pertuntang-pertun. Iku Khawarij, niku jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, ngrudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas ya sering gerakno masa kanggo kebaikan. Kuwi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-kluk. No. Ajal nek nggawe madrasah dhewe, nek ora gawe proposal lho. Nek ora ngono donyane entek, padahal donyane mok sapi kuruwen. Iku nggo pondasine tok ora cukup. Nggo pondasine tok mboten apa? Cukup. Wes wong soleh paling apik sak donya, mumiyane niat gawe masjid lho. Ndadekno pondasi sine tok apa gede tok ora ngarah cukup. Nah, tok sing rapati soleh liwat partai proposal sana sini masjidnya dadi mewah mbok duit subhat mbok haram. Mbok abang mbok ijo bos.
Akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalno darai Ali, yang ngalalno darai Muawiyah. Akhirnya matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip juga. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang kamu ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus. Tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu. Ya mungkin kita punya keikhlasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan lahirul muslimin wa man sadza fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah wa man sadza fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu nggak boleh hidup sendiri. Wa man sadza fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya kan itu tadi, ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik, ya sekolahan Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, ono agar penceng, jasane wong ono sekolahan sing iso bersaing mbek non muslim wae Muhammad. Iya. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi saat orisinil kelompok kecil tuh luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi yang sing rambutnya diping nih, sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual, pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Umar Bakar tuh rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian minten 23 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasa mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu, di mana-mana ada satu kelompok yang nganggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat rejek rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu, ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal maidatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Nah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Nah, terus kemudian ini cerita Malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausi Ali bin Muawiyah keok, Sayyidina Ali keok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahan Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al mautu khairun li. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bons. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni, bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid, wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah iku apa-apaanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi. Nglahirno kelompok Syiah kanthi samangke.
Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudutnya Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Lah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena yang macam-macam kayak orang Indonesia iki. Dan buatan derek-derek mulai dhisik. Begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah, sejarah intelektual sejarah paling nakalan, jadi mau resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual, yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini, ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadil madzahib al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abul Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat sebarang ahli sunnah? Tabiin, masa tabiin pengikut Abu Musa al-Asy'ari? Bisa endi tabiin Abu Musa al-Asy'ari? Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Syafi'i? Wong dhisik Sayyidina Umar. Nah, itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Terus pokoknya ahli sunnah itu wong sing ciri utamane iku Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Dalam akidah anut Asy'ari atau Matu, ya hanya begitu saja. Ya sesuai secara kultural kalau ini Indonesia ditarif ahli sunnah sapa ya naraen oh ya Muhammadiyah. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah, sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah. Ya. Dalam seminar-seminar OKI sedunia Wahabi itu masih kategori ahli sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah iso kok yang sarungan ketunan kuno ya napa ahli sunnah. Repot kan? Akhirnya secara global digawe takrif ahli sunnah itu sapa? Sing ora jelas sikape. Lah nek Syiah sing wani Amerika, ya takrif itu berkembang terus. Kok kebetulan Syiah diwakili oleh Iran, oleh dhisik ciri utama Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nanti dipresideni sah Iran. Sah Iran itu Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoleng no mbek monarkine Khomeini mbek Ali Syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika, dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Badhe niku Rafsanjani dia masih wani Amerika. Terus samangke Ahmad bin Nijat niku mulai riyen Iran mau diciri khas sebuah negara sing wani napa Amerika. Wani tenan bores kok dadi sejarah. Dene wis duwe sejarah ciri khasnya wani napa Amerika. Nah sesuai dadi takrif. Pemerintahan Sunni piye? Sing balane Amerika, adalah Arab Saudi balane Amerika. Lah sing Syiah sing wani. Lah sesuai tarife sampean misalnya Amerika runtuh sing kuat Cina. Lah itulah kehidupan intelektual. Kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus fenomena itu, fenomena pergeseran-pergeseran itu. Lah sampean nak menangi lah jenenge kiai ra ketunan koyo muruah. Ya menangi ketika ra ketunan dimulai tradisi PBNU sing tukang kiai desa mesti anak buahe PBN. Oh, lah genge sing Jakarta ora tau ketunan, kewapok kan. Lah takano Mbah Sagur jenenge riyen kiai jejer wong wedok UF. Suwe-suwe wala-wali zaman ketuane kiai rak PBNU. PBNU ini jejer-jejer Megawati. Sering metuki samu wedok do salah, nyoro sing kiai desa. Dikritik atasan. Ora dikritik keyakinane dekne ora pas kiai jejer wong wedok ora lara. Ya itu zaman mesti begitu. Kiai desa ngrasa nak lunga ora ketunan UF, ketuane kiai ning Jakarta ora ana sing ketunan. Cara desa kiai jagoan mbek wong wedok iku ketuane kiai sing Jakarta ya ora trimo jagongan koalisi. Ya itu kehidupan intelektual, kita harus lapang dada berani membaca itu fakta. Kowe ora usah dadi khawarij karena kecewa terus dadi nopo khawarij. Kecewa Pak Hasyim Asy'ari, kecewa Gus Dur terus dadi khawarij klunak-klunuk enggak geremang-gerem. Enggak bisa.
Kita harus gentleman sesuai dawai Nabi ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda finnar alaikum bil jamaah fa inna yadawi ma'al jamaah wa man sadda finnar. Mengenai pulau mau partai gak milih sing gede, ormas gak milih sing gede, bukan oportunis ya milih yang itu. Mereka sing cilik-cilik malah bulat ngono ngatu. Paham gak? Mungkin yang cilik itu bener tapi bulat. Cara bahasa ini direct mainstream saja, yang umum-umum saja. Kalian kalau kiai yang butuh lumah rakyat nih rakyat umumnya uang kiai gitu, umumnya uang kalau nih khusus umumnya uang, sing ringan-ringan saja itu, sing umum saja. Itu tadi ya, karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Kalau baleni mari, sejarah ahli sunnah piyambak itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian singkat dari beliau yaitu Gus Baha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dalam pengkaji kajian dari beliau yaitu Gus Baha. Terima kasih banyak sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mendengarkan atau melihat kajian dari Gus Baha. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan oke, jangan lupa like and subscribe di channel ini, channel Sahabat Orchid yang selalu menampilkan kajian-kajian dari Gus Baha. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya kawan ya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orchid TV. Terima kasih banyak kawanku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.